Perkenalkan, nama saya Safira Lasjawati dengan akronim 020. Baik, materi kali ini saya akan menjelaskan tentang semafor. Semafor adalah metode komunikasi visual yang menggunakan bendera untuk mengirimkan pesan jarak jauh melalui kode. Dalam pramuka, semafor diperkenalkan sebagai salah satu keterampilan komunikasi visual yang efektif, terutama dalam kondisi di mana alat komunikasi elektronik seperti HP itu tidak dapat digunakan. Bendera semafor umumnya menggunakan warna merah seperti ini dan kuning karena kedua warna tersebut cukup terang, sehingga dapat dilihat dengan baik dalam jarak jauh atau dalam keadaan cuaca buruk. Maka warna ini dipertahankan untuk memastikan bendera dapat terlihat dengan jelas saat digunakan dalam latihan komunikasi visual, yaitu mendukung prinsip komunikasi efektif di kondisi darurat. Selain itu, melalui semafor, anggota pramuka dilatih untuk dapat menyampaikan pesan dengan kode bendera yang akurat dan terkoordinasi, yaitu seperti melatih ketelitian, kesabaran, dan kecepatan tanggap. Baik, sekian penyampaian materi semafor dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai, nama saya Karina Abdi dari Paket 022. Di sini saya akan menjelaskan alat pendidikan permukaan yang berupa peluit. Peluit adalah benda kecil yang menghasilkan suara nyaring. Digunakan untuk komunikasi pada jarak jauh. Peluit digunakan sebagai alat untuk memberikan instruksi kepada mereka, di mana sudah dilakukan pada area yang cukup luas, di mana suara teriakan akan sulit untuk terdengar. Pada pramuka, peluit memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu peluit berwarna hijau untuk pramuka tingkatan siaga, dan peluit berwarna merah untuk pramuka tingkatan penggalang. Yang terakhir yaitu peluit warna kuning untuk pramuka tingkatan penegak. Oke, saya sekarang akan mempraktikkan kode-kode pada peluit. Yang pertama yaitu bunyi peluit panjang 1 kali. Artinya berhenti atau siap. Yang kedua, bunyi peluit pendek 2 kali. Artinya berkumpus. Yang ketiga, bunyi peluit pendek 3 kali. Artinya bahaya atau siap-siap. Yang keempat, bunyi peluit panjang 1 kali diikuti bunyi peluit pendek 1 kali. Artinya maju. Yang kelima, bunyi peluit pendek berulang. Artinya SOS. Yang terakhir yaitu bunyi peluit untuk sandi Morse. Pada sandi Morse itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada titik dan juga strip. Kalau titik itu berarti membunyikan peluitnya itu 1 detik. Kalau strip itu membunyikan peluitnya 3 detik. Depan, tetapi yang bertugas untuk menggunakan peluit pada kegiatan pramuka ini memiliki tanggung jawab yang besar. Karena apa? Karena mereka harus mengendalikan aktivitas dan juga harus memastikan bahwa instruksi yang diberikan itu tersampaikan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Itu tadi adalah alat kepramukaan yang berupa peluit. Halo, perkenalkan saya Cindy Ayula Perbawandari. Di sini saya akan menjelaskan alat pendidikan pramuka yaitu kompas, dan yang kedua adalah peta. Yang pertama, saya akan menjelaskan kompas. Kompas pertama kali ditemukan pada abad ke-11 di Tiongkok. Pada saat pertama kali ditemukan, kompas itu digunakan sebagai alat penunjuk arah dalam pelayaran. Kompas modern yang kita kenal pada saat ini, jarum magnetiknya selalu mengarah ke utara, sehingga bisa memudahkan kita anggota pramuka untuk menentukan posisi arah mata angin yang tepat. Alat-alat pendidikan pramuka yang perlu diketahui selanjutnya adalah peta. Peta merupakan representasi visual geografis yang berfungsi untuk menunjukkan posisi dan bentuk-bentuk medan yang akan dilalui. Keterampilan membaca peta sangat penting pada kegiatan alam terbuka seperti pencarian lokasi di dalam hutan, sehingga penting untuk para anggota pramuka untuk memahami simbol-simbol topografi dan cara membaca kompas. Jenis peta yang digunakan dalam pramuka itu ada 2. Yang pertama ada peta topografi, dan yang kedua ada peta sketsa atau peta buatan sendiri. Yang pertama ada peta topografi. Peta topografi menampilkan kontur permukaan tanah dan ketinggian. Biasanya, peta topografi ini digunakan untuk membaca lembah, sungai, dan gunung. Yang kedua, ada peta sketsa atau peta buatan sendiri. Biasanya, peta ini merupakan peta sederhana yang menggambarkan rute yang akan dilalui. Biasanya, peta sketsa ini digambar sendiri oleh anggota pramuka berdasarkan pengamatan lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Itu dia fungsi dari 2 alat pendidikan pramuka, yaitu kompas dan peta.
Halo, perkenalkan nama saya Fitri Nurul Islami dengan akhiran NIM 104. Saya akan menjelaskan mengenai alat pendidikan pramuka yaitu tongkat. Tongkat pada umumnya terbuat dari kayu atau bambu yang memiliki panjang 1 sampai 1,5 meter. Dalam kegiatan kepramukaan, tongkat biasanya digunakan dalam berbagai kegiatan, yaitu seperti pioneering, latihan PBB, dan juga alat bantu pendakian. Lord Baden Powell merupakan pendiri gerakan pramuka dan juga seorang yang memperkenalkan tongkat dalam kegiatan kepramukaan. Beliau melihat tongkat sebagai alat serbaguna dalam keterampilan lapangan. Sehingga, menurut Lord Baden Powell, tongkat berfungsi sebagai sarana emergency dalam pramuka yang dapat mendorong anggotanya untuk berkreasi dan juga memanfaatkan sumber daya di sekitar. Itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai alat pendidikan kepramukaan yaitu tongkat. Halo, perkenalkan namaku Sheila Sihara ini dengan yang akhir 109. Di sini aku akan menjelaskan tentang alat-alat pendidikan pramuka khususnya yaitu tenda. Simak dengan baik ya. Tenda adalah tempat berteduh sementara yang didirikan di alam terbuka yang digunakan sebagai tempat berlindung, tempat beristirahat, dan tempat tidur saat kegiatan di luar ruangan seperti contohnya kegiatan perkemahan. Bagian-bagian tenda sendiri terdiri dari dua komponen yaitu komponen utama dan juga komponen pendukung. Komponen utama meliputi frame sebagai rangka agar tenda tetap kokoh dan juga face sheet. Face sheet digunakan untuk melindungi tenda agar rebesan air tidak masuk ke dalam tenda. Komponen pendukung seperti contohnya pasak dan juga tali. Pasak dan juga tali digunakan agar tenda tetap bisa berdiri kokoh. Nah, bentuk-bentuk tenda sendiri ada banyak teman-teman. Di antaranya yaitu ada tenda dom, tenda induk, tenda kerucut, dan tenda bivak. Yang pertama yaitu tenda dom. Tenda dom adalah tenda dengan bentuk lingkaran. Pendirian tenda dom cukup mudah dan sangat praktis. Tenda ini ringan dan juga mudah dipasang, dan juga stabil di berbagai kondisi dan cuaca. Tenda model ini banyak digunakan karena mudah untuk dipindahkan dan sangat cocok untuk camping individu ataupun berkelompok dalam kelompok kecil seperti 2 sampai dengan 4 orang. Tenda ini juga cocok digunakan di berbagai medan, termasuk di permukaan yang tidak terlalu rata. Yang kedua yaitu tenda induk. Tenda induk biasanya berbentuk segi 4 besar dengan 2 tiang penyangga di tengah dan dia itu sangat tinggi di bagian dalamnya. Tenda ini sering digunakan untuk posko tim SAR atau Polri, juga posko bencana alam dan juga posko-posko kegiatan besar lainnya. Tenda ini bentuknya besar dan juga tinggi sehingga muat untuk beberapa orang, mulai dari 10 sampai dengan 15 orang. Material yang digunakan biasanya lebih tebal dan juga lebih berat karena untuk ketahanan yang cukup lama. Selanjutnya yaitu tenda segitiga atau tenda kerucut. Tenda segitiga atau kerucut merupakan salah satu jenis tenda yang cukup populer dan sering digunakan dalam kegiatan pramuka, terutama untuk kegiatan perkemahan sederhana atau regu kecil. Tenda ini memiliki bentuk yang kerucut dengan tiang utama di tengah sebagai penyangga yang menopang seluruh struktur tenda itu tadi. Struktur tenda yang berbentuk segitiga seperti ini membuat air yang lewat melalui tenda itu mengalir melalui kanan dan kirinya sehingga dia tidak rembes. Nah, juga tenda ini cocok digunakan untuk kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Selanjutnya yaitu tenda bivak. Tenda bivak adalah tenda yang dirancang untuk perlindungan sementara dan sering digunakan untuk kegiatan luar ruangan seperti pramuka atau pendakian. Tenda ini sangat ringan dan juga mudah dibawa sehingga cocok untuk kegiatan yang membutuhkan mobilitas yang tinggi gitu, seperti penjelajahan jarak jauh atau ekspedisi. Bentuknya kecil dan ramping, biasanya hanya cukup untuk 2 orang saja. Tenda ini terbuat dari bahan yang tahan air dan ringan seperti nilon ataupun yang lainnya, yang bisa melindungi dari hujan, angin ataupun dari dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tali timali. Adapun tali timali sendiri berfungsi untuk membuat ikatan atau menyambung seperti tongkat dan hal-hal lainnya. Terutama seperti dapat digunakan dalam pioneering untuk membuat tandu, tiang bendera, ataupun kaki 3 atau jemuran. Dan di sini ada beberapa segi dasar yang akan saya praktekkan. Yang pertama di sini saya akan membuat simpul pangkal sendiri. Caranya yang pertama yakni membuat sumbu X seperti ini, silang X terlebih dahulu dapat dilihat. Kemudian setelah itu yang pendek kita letakkan seperti ini dan masukkan ke bagian bawah X tadi. Jadilah simpul pangkal. Kemudian yakni simpul mati. Simpul mati berfungsi untuk memperkuat ikatan sebelumnya.
agar tidak mudah lepas. Caranya gampang sekali, diikat seperti biasa seperti ini. Akhirnya menjadi simpul mati. Fungsinya untuk menguatkan ikatan. Yang terakhir yakni adalah simpul jangkar. Cara membuatnya yang pertama kita siapkan seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke sela-sela sebelumnya lubang. Setelah itu kita siapkan ke bawah seperti ini. Seperti ini dapat dilihat. Kemudian kita masukkan ke atas dan masukkan ke bawah kembali seperti ini, sehingga kedua tali ujung tadi ada di dalam ikatan. Jadilah seperti ini. Ini adalah simpul jangkar. Biasanya digunakan untuk membuat seperti tandu untuk dalam pertolongan pertama. Sekian tutorial, terima kasih.